Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik. Pada sesi ini, Taruna yang saya banggakan, kita akan membahas sesi tentang membuat kuesioner atau angket, dan ini merupakan salah satu instrumen alat untuk pengumpulan data. Pengertian kuesioner, kita perlu melihat lebih detail adalah apa sih yang dinamakan dengan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan atau formulir yang sudah tersusun. Responden atau pewawancara tinggal memberikan tanda tertentu. Nah, isi kuesioner memang harus disesuaikan dengan hipotesa di awal penelitian. Kalau itu kuantitatif maupun kualitatif, itu dapat dibuat hipotesanya. Nah, ada beberapa jenis kuesioner. Kalau kita lihat, maka jenis kuesioner itu ada kuesioner untuk keperluan administrasi, kuesioner untuk observasi, dan kuesioner untuk wawancara. Ya, ini adalah beberapa jenis kuesioner. Nah, persyaratan kuesioner yang paling penting ada 4. Yang namanya kuesioner itu harus relevan dengan tujuan penelitian. Artinya penelitiannya A, ya nanyanya tentang A, bukan penelitiannya A nanya tentang B. Mudah ditanyakan, nggak berbelit-belit. Soalnya panjang banget setengah halaman satu kuesioner, jawabannya pendek, itu nggak mudah ditanyakan, tapi harus mudah ditanyakan dan juga mudah dijawab. Pertanyaannya pendek, jawabannya panjang, itu juga nggak mudah dijawab. Kemudian data mudah diolah atau diproses, ini yang penting. Kuesionernya bagus tapi kemudian hasilnya sulit untuk diproses, itu juga akan mempersulit peneliti. Nah, tujuan membuat kuesioner ada 2. Yang pertama adalah memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan. Yang kedua adalah memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. Ini penting. Tujuan membuat kuesioner adalah 2 hal tersebut. Kemudian kalau kita lihat klasifikasi dari kuesioner, ada beberapa sudut pandang. Dilihat dari cara menjawabnya, maka ada kuesioner terbuka dan ada kuesioner tertutup. Dipandang dari jawaban yang diberikan, maka juga ada kuesioner langsung, kuesioner tidak langsung. Dipandang dari bentuknya, maka ada pilihan ganda, kuesioner dan pilihan ganda, kuesioner dengan isian, checklist, tinggal centang maupun rating scale. Nah, ini adalah beberapa jenis klasifikasi dari angket atau kuesioner. Kuesioner yang baik, cirinya adalah mampu menghubungkan antara tujuan penelitian, konsepnya, turun menjadi variabel, turun menjadi kuesioner, turun menjadi pengolahan data. Ini satu set yang harus disampaikan di awal. Jangan sampai nanti sudah bikin kuesioner, hasilnya beda dengan tujuannya, dirubah lagi dan seterusnya. Hal yang harus diperhatikan dalam kuesioner, ya, yang pertama itu penting banget nih, penampilan, jenis pertanyaan, dan item jawaban yang disediakan. Ada 3 hal. Penampilan misalnya, kalau kita bicara penampilan, ya, walaupun penampilan dalam kuesioner tidak menunjang penelitian secara langsung, tetapi penting untuk menarik minat. Kalau melihat sudah ruwet, nggak jelas dan sebagainya, warnanya juga nggak jelas, nggak ada interestnya, respondennya akan merasa enggan untuk memberikan responnya. Harus tertata rapi dengan struktur pertanyaan yang baik, akan membuat responden mudah untuk menjawab. Responden itu jangan diminta untuk berpikir lebih detail, lebih ruwet. Misalnya 1 kali 4 ditambah 5 tambah 7, mumet dia, pusing dia, nggak perlu seperti itu, tapi mudah menjawabnya. Struktur jawaban sebaiknya dikelompokkan berdasarkan isi pertanyaan dan diurutkan dari yang mudah dijawab hingga yang tersulit untuk dijawab. Ya, itu diinikan. Contoh misalnya bikin kuesioner. Nomor 1 nanya umur, nomor 2 nanya masalah hal yang terkait dengan cara memuat. Nomor
Tiganya kembali lagi nanya masalah jenis kelamin, itu berarti nggak diurutkan berdasarkan kelompok. Kalau mempunyai banyak halaman, bentuk buku dapat menjadi suatu yang pilihan. Jangan sampai lembar per lembar. Hilang lembar kedua susah. Langsung dijilid dalam bentuk buku kecil. Lebih mudah. Ini adalah contoh ya. Ada identitasnya, ada kodenya, tanggal dan sebagainya. Ada petunjuk umumnya, tujuannya apa, ya kan? Kemudian ada kode etik masalah kerahasiaan. Ini adalah contoh. Jenis pertanyaan yang kedua. Kalau kita melihat jenis pertanyaan, maka yang ada di dalam kuesioner sangat tergantung dari variabel yang hendak diukur dalam penelitian. Ya, tergantung. Kalau kita mau menanyakan masalah terkait dengan olah gerak kapal, variabelnya apa yang mau dicek, misalnya adalah penggunaan baling-baling, maka itu juga harus masuk gitu loh. Tidak terkesampingkan. Pertanyaan juga sangat dipengaruhi oleh jenis metode penelitian yang digunakan. Ya. Untuk penelitian yang kualitatif, maka lebih banyak pertanyaan yang terbuka, open. Open tuh jawabannya bukan ABCD, tapi jawabannya adalah tergantung dari isi dari responden. Yang kuantitatif itu bisa tertutup, tapi bisa juga gabungan terbuka dan tertutup. Kalau yang tertutup ini biasanya adalah multiple choice. Ya, multiple choice sehingga lebih mudah untuk diolah. Sedangkan yang open ini lebih banyak kalimat sehingga kita perlu merangkumnya. Nah, untuk penelitian kualitatif tidak perlu berbentuk kalimat lengkap tapi cukup poin-poin bahasan. Nah, kalau untuk penelitian kualitatif. Contoh, keindahan, penilaiannya apa, kenyamanan, penilaiannya apa, kebersihan dan sebagainya. Sehingga responden boleh memberikan jawaban sesuai keinginan mereka dengan panjang lebar, namun demikian perlu diperhatikan. Pada saat wawancara, interviewer boleh menjelaskan dalam bentuk pertanyaan dan harus berhati-hati agar tidak mengarahkan responden menjawab jawaban tertentu. Nggak boleh kalau misalnya ini dijadikan angket yang dijadikan pedoman untuk wawancara. Item jawaban yang disediakan ya harus sesuai ukuran variabel yang dicari. Kalau skala datanya yang diinginkan skala nominal, maka item jawabannya juga harus berskala nominal. Kalau yang dikatakan data yang diinginkan adalah skala interval atau rasio, maka pertanyaan harus berbentuk pertanyaan terbuka. Ya. Dan harus berhati-hati memberikan pertanyaan yang mengandung suatu ukuran frekuensi, sering, jarang, kadang-kadang, dan sebagainya. Item yang disediakan harus netral dan balance, sehingga tidak mengarahkannya untuk menjawab jawaban tertentu. Makanya kalau pakai angket, jawabannya itu ya ganjil, jangan dua. Kalau ya tidak, ya itu akan sulit, karena hanya dua variabel aja yang pertanyaan yang jawabannya hanya dua aja. Pertanyaan filter bisa digunakan untuk menyaring responden yang tidak masuk dalam kualifikasi. Keterangan untuk jawaban jangan terlalu jauh dari pertanyaan. Ya. Hindari penggunaan istilah yang tidak umum, berbahasa asing, dan membingungkan. Kalau ada bahasa asingnya silakan dikasih dalam kurung arti dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, ini adalah 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan instrumen menggunakan kuesioner atau angket. Nah, tahapan membuat kuesioner itu juga ada, ya. Itu ada langkah-langkahnya, ya. Kalau kita lihat di sini langkah 1, spesifikasikan informasi yang diperlukan, ya. Jadi dipastikan semua informasi didapatkan sebenarnya untuk menjawab permasalahan penelitian, ya kan? Hipotesis, karakteristik, tujuan penelitian. Dapatkan target populasi yang jelas. Bersiapa sih yang mau jadi responden? Langkah kedua, tipe metode wawancara. Kalau mau nanti angkanya untuk wawancara adalah tipe wawancara yang diinginkan. Yang ketiga adalah isi pertanyaan secara individu. Ya. Ini
dibuat, ada kriterianya. Pertanyaan mana yang perlu, jangan yang membingungkan, jangan yang berisi 2 alternatif. Harus lebih dari itu. Yang keempat, langkah keempat, mengatasi ketidakmampuan dan ketidakinginan untuk menjawab. Ada yang nggak mau menjawab dan sebagainya. Maka caranya adalah responden yang dipilih itu mengerti akan masalah yang ditanyakan. Yang masalahnya terkait dengan navigasi yang ditanya KKM, ya nggak bakalan bisa menjawab. Jika tidak, ya gunakan pertanyaan filter seperti familiaritas, penggunaan produk, pengalaman masa lalu harus ditanyakan sebelum menjawab topik penelitian. Ya, difilter dulu. Dapatkah responden mengingat pertanyaan yang diberikan? Ya, kalau panjang-panjang susah. Hindari penghapusan kesalahan, pendekatan, dan kreasi pada jawaban. Ya, itu juga penting. Dapatkah responden memahami? Apakah isi pertanyaan ditanyakan secara benar? Apakah informasinya sensitif? Kalau sensitif, itu letakkan di akhir. Kalau ditaruh di depan, orang nggak akan menjawab pertanyaan berikutnya. Dahulukan pertanyaan yang umum dulu. Ya. Sembunyikan pertanyaan dalam kelompok di mana responden mau menjawab. Jadi kalau ada pertanyaannya itu diselipkan di beberapa pertanyaan. Kalau itu pertanyaan sensitif, jangan dicampur yang sensitif, semua orang nggak akan jawab. Berikan beberapa kategori, ya, kategori jawaban daripada menanyakan hal-hal yang khusus. Ini langkah keempat. Langkah kelima, pertanyaan terbuka biasanya digunakan untuk exploratory, mengekspor. Kemudian gunakan struktur pertanyaan bila mungkin sehingga konsisten. Apabila pertanyaannya multiple choice, alternatif jawaban harus mengikutkan kemungkinan jawaban yang mungkin dan harus mutually eksklusif. Artinya jawaban yang mungkin semua harus masuk. Ya, kalau misalnya kita mau menanyakan masalah umur, ternyata umurnya ada kategori yang nggak masuk, repot nanti. Orangnya misalnya usianya di atas 60 tapi nggak ada pilihannya, tapi dikasih angket ya nggak akan masuk. Dalam pertanyaan dikotomus, ya jika diberikan ada sejumlah orang yang terlihat netral, tambahkan jawaban netral. Jawaban netral itu jawaban di tengah. Umumnya sebaiknya tidak dikasih karena orang akan pasti ngambilnya yang di tengah terus. Sebaiknya jawabannya itu ada 4, ya, atau genap, tidak ada jawaban netral di tengah. Tapi itu diperlukan, ya kita harus taruh di tengah. Pertimbangkan menggunakan teknik pemilihan terpisah untuk menekan bias dalam urutan dalam pertanyaan dikotomus atau multiple choice. Ya, perlu. Jika alternatif jawaban sangat banyak, pertimbangan menggunakan lebih dari satu pertanyaan untuk memudahkan responden menjawab. Kalau terlalu banyak jawabannya, alternatifnya nanti malah bingung. Sebaiknya itu dipecah menjadi pertanyaan yang lain. Memilih kata-kata dalam pertanyaan adalah langkah yang keenam. Definisikan isu dalam bentuk siapa, apakah, kapan, di mana, mengapa. Ini menjadi kalimat tanyanya. Kata-kata yang bisa digunakan dan mudah dipahami itu yang digunakan. Ya. Hindari kata-kata yang membingungkan responden, misalnya kata biasanya, normalnya, seringnya, selalu, kadang-kadang, ini bingung. Jangan. Hindari pertanyaan dengan kata-kata yang menuntun responden untuk menjawab salah satu jawaban tertentu, ya, nggak objektif nanti. Hindari alternatif pilihan jawaban yang tidak jelas, hindari asumsi yang tidak jelas. Responden tidak dibolehkan memberikan perkiraan secara umum, dan selalu gunakan pernyataan yang positif, jangan yang negatif. Ya, positif artinya kalimatnya kalimat positif, pernyataannya, jangan yang pernyataan yang negatif. Ya. Misalnya pernyataan yang positif mendefinisikan sesuatu hal, itu positif. Tapi kalau yang negatif adalah diawali misalnya apakah makan merupakan salah satu kebiasaan yang tidak, itu udah negatif.
nggak boleh yang langsung menuju ke pernyataan yang negatif. Langkah berikutnya adalah tentukan urutan pertanyaannya. Pertanyaan pembuka harus menarik, sederhana, dan mudah. Kalau pertanyaan pertamanya udah sulit, orang udah males mau ikut membaca pertanyaan berikutnya. Ya. Yang umum takkan di depan. Informasi dasar harus didapatkan di awal. Ya. Kemudian pertanyaan sulit, sensitif, dan kompleks harus diletakkan di akhir. Ya. Pertanyaan umum harus mendahului pertanyaan khusus. Pertanyaan harus mengikuti urutan logika. Cabang-cabang pertanyaan harus dirancang secara hati-hati untuk mendapatkan semua kemungkinan. Nah, ini kalau ada pertanyaan cabang diletakkan tidak mungkin dengan pertanyaan utamanya tadi. Nah, sehingga harus diurutkan, ya, sehingga memudahkan responden memberikan jawaban tambahan yang diminta. Langkah yang ke-8, pisahkan kuesioner dalam beberapa bagian supaya tidak panjang, ada 20 tapi bagian. 5 bagian A, bagian B5, bagian C5, dan sebagainya. Pertanyaan dalam setiap bagian harus diberi nomor, ya, supaya tidak membingungkan. Kuesioner harus diberi kode terlebih dulu, dan kuesioner harus diberi nomor secara serial urut. Nah, yang 9 adalah memperbanyak kuesioner. Penampilannya harus baik, tadi seperti yang sudah dijelaskan. Format seperti buku catatan harus digunakan kalau kuesionernya panjang, ya, kuesionernya panjang. Setiap pertanyaan harus diperbanyak dalam satu halaman. Jawaban vertikal dapat digunakan. Kisi-kisi berguna bila ada sebuah pertanyaan yang berhubungan menggunakan himpunan jawaban yang sama. Kecenderungan untuk menjadikan satu pertanyaan untuk memperpendek kuesioner harus dihindari, ya. Dan arahan pengisian harus diletakkan dekat pertanyaan yang diberikan arahan. Dan yang langkah terakhir yang penting yaitu pretest. Kuesioner harus di pretest. Kalau enggak, nanti kita enggak tahu apakah instrumen itu valid atau tidak. Uji coba harus dilakukan atau pilot test. Harus diuji termasuk isi pertanyaan, kata-kata, bentuk, dan tampilan, kesulitan pertanyaan, dan instruksinya. Responden yang diberi uji coba adalah responden yang akan disurvei sebenarnya. Lebih bagus. Awali uji coba dengan menggunakan interview secara pernah dipanggil. Kita datang, kita kasih kuesioner kita. Apakah nanti kemudian diadakan wawancara, kita tanya apakah Anda bisa memahami pertanyaan nomor 1. Kita mencoba menggali pertanyaan itu bisa dipahami enggak. Kalau dia merasa sulit, apa alasannya kok sulit sehingga kita perlu merubahnya. Kalau menggunakan telepon email, uji coba juga dilakukan dengan cara yang sama di telepon atau pakai email. Variasi dalam wawancara harus dilakukan dalam uji coba. Ini harus ada wawancaranya untuk mengetes pretest terhadap angket, form angket tersebut. Ukuran sampel dalam uji coba kecil, minimum uji coba kecil ya 30. Kenapa? Nanti akan diolah menggunakan statistik inferensial, akan dihitung reliabilitasnya dan validitasnya. Nah, gunakan analisis awal dan lakukan identifikasi masalah. Sesudah revisi secara signifikan dilakukan pada kuesioner coba lain bisa dilakukan dengan menggunakan sampel yang berbeda. Kalau sudah direvisi, kita uji coba lagi sekali dengan sampel yang berbeda. Respon yang didapat dari uji coba harus di-coding dan dianalisis. Nah, ini di-coding. Jadi semua responden harus punya codingnya. Nah, mungkin itu yang dapat dijelaskan pada sesi ini. Kembali bahwa ini adalah sesi untuk membahas bagaimana menyiapkan kuesioner, ya, atau angket. Selamat belajar, selamat menggali lebih dalam materi ini pada referensi-referensi yang lain, dan selamat belajar sekali lagi dan tetap semangat. Sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa.